Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, orang namanya karena pas saya di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbi hadana hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu sallallahu alaihi wasallam. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Ilahi Robbi, bahwasanya kita pada pagi hari ini dapat bersilaturahmi bersua wajah dalam acara diskusi visi dan prakasa perubahan yang nantinya akan dipandu oleh Pak Yayan Permana SPD. Sholawat serta salam semoga senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua sebagai umat yang insya Allah taat kepada ajarannya di yaumil akhir mendapat syafaat dari beliau. Amin. Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kancah atau yang mewakilinya yang saya hormati, pendidik dan tenaga kependidikan SD Negeri Kancah yang saya hormati, serta Bapak Guru Hebat calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bandung Barat Pak Yayan Permana SPD yang saya hormati. Perkenalkan, saya Kartini Nur Hidayah sebagai pengajar praktik pendidikan guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bandung Barat yang insya Allah hingga Desember nanti saya akan membersamai perjalanan Pak Yayan Permana ini dalam menuntaskan tugas-tugas dalam pendidikan guru penggerak. Dalam kesempatan ini, mohon izin saya sebagai moderator akan menyampaikan tujuan dan susunan acara dalam diskusi kita hari ini. Adapun yang menjadi tujuan diskusi kita hari ini adalah mendiskusikan cita-cita dan visi warga sekolah terhadap murid di masa akan datang. Adapun susunan acara dalam kegiatan diskusi kita hari ini, yang pertama, pengantar tujuan diskusi yang sudah saya sampaikan. Yang kedua, merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Yang ketiga, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang keempat, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Yang kelima, penyampaian kesimpulan. Keenam, penutup. Sebagaimana yang kita ketahui ya Bapak Ibu, bahwa visi sekolah adalah rumusan berisi cita-cita warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan untuk mewujudkan masa depan murid di masa yang akan datang. Visi juga jika kita ibaratkan seumpama kita membayangkan sebuah lukisan yang indah pada sebuah kanvas yang masih kosong, atau juga diumpamakan sebagai bintang di malam hari yang dapat menunjukkan arah bagi penjelajah malam hingga dapat mencapai tujuannya. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa visi itu adalah representasi visual kita akan masa depan. Nah, dalam merumuskan visi itu tidak bisa dilakukan oleh seorang diri oleh Pak Yayan Permana. Tentunya memerlukan kolaborasi dan kerjasama yang aktif dari semua pihak. Pak Yayan Permana ini dalam proses belajar pendidikan guru penggeraknya, alhamdulillah sudah membuat visi tentang dirinya sebagai pendidik yang tentunya berpihak pada murid dan dituangkan dalam alur kanvas bagia ini. Nanti mungkin akan disampaikan oleh Pak Yayan. Nah, Bapak Ibu, kegiatan diskusi ini memang proses belajar dari calon guru penggerak Angkatan 11. Namun walaupun demikian, diharapkan bahwa kegiatan diskusi ini menjadi refleksi kita bersama untuk merumuskan visi dan menyelaraskan upaya-upaya untuk mewujudkannya. Nah, marilah kita simak dengan seksama diskusi visi dan prakarsa perubahan yang akan dipandu oleh Pak Yayan Permana. Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Maria belajar berenang di Sungai Musi, hanyut tenggelam terdampar ke darat.
Cakep. Marilah kita simak diskusi visi dengan berperan aktif dan penuh semangat. Kepada Pak Yayan Permana, kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu. Saya juga ada pantun ya Bu ya, sebentar. Bibir digulung pakai sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang saya hormati Ibu Pengajar Praktik Ibu Karnatini Hidayah SPD, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Kancah. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf saya mengganggu pembelajaran. Cuma sebentar saja ya Bu ya. Puji dan syukur adalah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah kita dapat berkumpul di ruangan multimedia ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, sampailah kepada kita umat akhir zaman. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat darinya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, hari ini kita akan berdiskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan. Ini salah satu modul yang saya pelajari di dalam LMS. Nah, nanti kita akan berdiskusi tentang bagaimana mimpi-mimpi kita ke depan untuk siswa tentunya ya. Nah, saya perkenalkan dulu ini yang di bawah ini Ibu pengajar praktik saya, yang di atas ini fasilitator Ibu Siti Yuleha. Kalau Ibu Pepe ini bertemu secara tatap muka, kalau Ibu Siti ini dari Ibu. Jadi di LMS ada gimit, fasilitatornya itu Ibu Siti. Baik Ibu dan Bapak, nah hari ini kita tujuannya ada dua. Yang pertama, tujuan kegiatan sosialisasi visi dan prakarsa perubahan. Yang pertama yaitu melalui diskusi pada hari ini kita dapat mengimbaskan dan dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpihak pada murid. Dan yang keduanya yaitu melalui diskusi yang kita lakukan hari ini, kita semua dapat mendorong pertumbuhan diri murid dengan tepat. Nah itu ya Bu ya. Diskusi hari ini ada dua. Nah, sebelum saya masuk ke materi, ada sebuah pertanyaan, mau jadi apa jika sudah besar? Tentunya kita pada saat kecil, orang tua, saudara atau tetangga menanyakan, jadi naon sih? Terus ada teh, soalnya gitu namanya. Nah, saya mau tanya dulu nih. Yang pertama, Devira, kalau udah besar, nanti misalnya pada saat kecil, jadi teh jadi naon? Jadi psikolog tadi dong. Oh, psikolog. Kalau Jadi polwan. waduh, polwan. Istri binangkir Pak. Istri binangkir luar biasa. Komikus. Aduh. Apa? Mau jadi dokter gigi tadinya Pak. Oh, jadi dokter gigi. Kok? Ibu mana cedolilah, kita guru. Alhamdulillah. Kalau dia Alhamdulillah sampai Pak yang datang. Saya mah dulunya pengen jadi polisi Pak. Nggak kesampaian. Gak kesampaian. Yang buron Pak. Gimana Robi Pak jadi Saya mau jadi polwan. jadi tantara. Hidup Hidup pun. Baik Bapak
cita-cita itu bisa kita tercapai, cuma membutuhkan sebuah proses. Cita-cita itu sebagai perumpamaan atau gambaran ke depan, ya. Cuma kan ada yang jadi, kalau kita tiba jadi guru, les jadi guru, ya gitu ya. Kalau pemuda orang jadi tentara, tapi tidak tercapai, akhirnya menjadi seorang guru. Nah itu tentunya kita sebagai seorang guru memimpikan murid-murid yang berkarakter sesuai dengan cita-cita ibu-ibu bapak masing-masing. Barangkali itu ibu itu sebuah visi, barangkali itu perumpamannya di sana. Murid. Nah ibu lanjutkan lagi. Nah itu pada masa kecil kita pernah ditanya mengenai cita-cita. Pertanyaannya yang sering diajukan adalah mau jadi apa kalau sudah besar? Biasanya jawabannya yaitu kita dengan percaya diri pada saat kecil menjawab pengen menjadi presiden, pengen menjadi dokter, polisi, tentara, pilot, guru, bidan, perawat, masinis dan sebagainya. Nah, ada yang tercapai, ada juga yang tidak. Tapi itu sudah menjadi kemauan dari anak tersebut pada saat kecil. Tergantung bagaimana prosesnya dilakukan. Barangkali itu ya Bu ya. Baik Bu, kita lanjutkan kembali. Nah ini, kalau sebuah misi di sekolah itu harus mendamakan siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila dalam perwujudan pelajaran Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri yang sudah kita ketahui, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Ya, itu barangkali profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak dan Ibu, nanti saya akan bagikan post-it. Ada sebuah kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Nah itu yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang silakan Bapak dan Ibu nanti tulis di post-it ini. Nanti saya tempelkan kertasnya di sini. Bapak dan Ibu nanti ditempelkan di sini ya, di kertasnya. Ya Bu ya. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Jadi Bu teh, aku maha ya sama jawaban aku maha Bapak dan Ibu ya. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid itu begini ya. Kita warga di sekolah ini yakin betul titik-titik kita dan warga di sekolah ini paham bahwa silakan Bapak dan Ibu tulis di post-it ini ya. Orang nyanda ke lagi tak? Ada sih. Sesoal kita memimpikan murid-murid yang
abi ke dibere supaya kita jawaban panghalena pencah ceria. Sombong. Kita mau di sini diskusi ya, jadi tidak ada benar dan salah benar. Nanti kita diskusi lebih lanjut. Kalau sudah silakan tempelkan di sini. Sok nih. So, baru tanya tempel Pak. Jawabannya di kan? Ya, ini diskusi kita yang pertama ya. Kita memimpikan murid-murid yang jawabannya murid yang memiliki daya saing tinggi dan dapat bernalar kritis, memiliki rasa sopan terhadap guru maupun orang tua. Yang kedua, murid yang memiliki akhlak baik terhadap guru dan orang tua demi kesuksesan mereka di masa depan. Berakhlak mulia, soleh-solehah, patuh terhadap orang tua, guru, mandiri. Soleh-solehah berakhlak mulia, memiliki karakter yang baik. Yang soleh berbudi pekerti yang baik dan berakhlak mulia. Soleh berakhlak karimah, kreatif dan cerdas, luar biasa. Yang dimimpikan adalah anak-anak yang berbeda-beda karakter, tetapi anak tersebut adalah anak yang bisa kita arahkan. Kita memimpikan murid yang memiliki sifat yang berani, memiliki kejujuran dan mampu bertanggung jawab. Luar biasa sekali. Berkarakter berdaya saing tinggi, mampu mengembangkan skill dan soft skillnya, sehingga meningkatkan seluruh kemampuan untuk tercapai prestasi dan berpikir kritis. Kita memimpikan murid yang ceria, cerdas, religius, aspiratif.
kita memimpikan murid yang mampu tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya, terutama tidak melupakan menjadi murid yang berakhlak mulia, murid yang berkarakter baik, beriman, dan memiliki motivasi belajar tinggi sehingga dapat mengembangkan minat dan bakat mereka. Ya, kalau saya simpulkan di sini kebanyakan pengen memimpikan anak-anak yang berakhlak mulia, ya, beriman, soleh, solehah, memiliki karakter yang baik, terus memiliki hard skill dan soft skill. Luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu. Untuk pertanyaan yang pertama, ada yang mau menjelaskan tidak? Coba. Bapak mana Ibu memimpikan sama yang dia lebih dijelaskan gitu teman-teman. Ngejelas, mencari Ada nggak? jawaban. Kalau nggak ada, kita lanjut saja. Ya, Bu ya, lanjut ya. Kita lanjutkan lagi ke pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Peminuatos mga itempel ke Ibu. Atas cucu. Lanjut ya. Kita percaya bahwa murid adalah murid merupakan individu dengan bakat dan kemampuan yang harus dikembangkan.
Percaya murid adalah individu yang tidak hanya menerima ilmu tetapi mempunyai berbagai karakter. Yang ketiga, kita percaya bahwa murid adalah anak-anak hebat yang memiliki karakter dan kemampuan yang berbeda dalam mencapai prestasinya. Saya percaya bahwa murid merupakan calon generasi masa depan bangsa yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan sesuai dengan minat dan bakatnya. Luar biasa. Anak-anak yang memiliki karakter atau keunikan yang berbeda, bakat dan keistimewaan yang dapat digali seoptimal mungkin. Manusia yang memiliki karakteristik yang berbeda atau unik yang harus kita jaga dan dikembangkan sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Anak yang memiliki kelebihan dan kekurangan sehingga kita sebagai pendidik dapat mengarahkan sesuai dengan minat dan bakatnya yang dimilikinya. Seorang individu yang mampu memberikan ilmu dan juga harus diberikan ilmu beserta proses pendidikan agar mencapai tujuan yang telah ditentukan. Individu yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Kita percaya bahwa murid adalah seorang anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing, memiliki bakat istimewa yang perlu kita gali seoptimal mungkin sehingga mereka dapat menjadi individu yang tumbuh dengan baik. Pribadi yang unik dan karakter yang dapat kita gali seoptimal mungkin. Nah, itu barangkali ya Bu ya. Jadi kita percaya bahwa murid ini memiliki keunikan masing-masing. Nah, tentunya Bapak dan Ibu guru pada saat proses pembelajaran kita harus menyesuaikan dengan minat dan bakat. Ya Bu ya. Sesuai dengan karakternya, karena kita di sekolah itu karakternya berbeda-beda ya Bu ya. Nah, barangkali itu. Tepuk tangan dulu atau luar biasa. Lanjut lagi ke pertanyaan ketiga. Di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Kita naon tahu. Mengutamakan naon kira-kira ya. Nah, kita lanjut lagi mengisi pertanyaan berikutnya. Mangga Bu, diisi kembali Pak. Yang sudah maka ditempelkan kembali.
Sudah? Kalau sudah saya bacakan. Yang pertama, di sekolah kita mengutamakan karakter dan kemampuan siswa yang dituangkan dalam tujuan sekolah melalui visi dan misi. Pendidikan karakter, seperti itu. Kita mengutamakan pendidikan karakter untuk menciptakan individu yang berakhlak mulia di masa yang akan datang. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan agar anak-anak menjadi berkarakter baik dan pintar. Pendidikan karakter untuk mencapai kerukunan kebahagiaan keselamatan anak didik sesuai dengan kemampuan atau potensi yang dimiliki. Kita mengutamakan karakter dan kemampuan siswa yang berbeda-beda, menciptakan lingkungan belajar yang memfokuskan pada gaya belajar anak. Selanjutnya di sekolah mengutamakan perkembangan karakter dan pengetahuan siswa serta sopan santun terhadap orang tua, guru, dan teman-teman. Pendidikan karakter yang dapat menjunjung tujuan pendidikan bukan hanya nilai pengetahuan saja. Pendidikan karakter yang dapat menunjang tujuan pendidikan. Kita mengutamakan menciptakan lingkungan yang ramah anak, menjadikan siswa berprestasi akademik atau non-akademik, tetapi masih menumbuhkan karakter anak. Di sekolah kita mengutamakan kemampuan dan perkembangan siswa baik dalam hal prestasi sehingga dalam proses kemajuan. Nah, di sini bisa saya simpulkan kita mengutamakan karakter ya, karena di sekolah itu atau pendidikan sekarang ini yang paling utamanya adalah kita bagaimana mendidik anak berkarakter. Banyak hal bisa anak itu harus sopan ya. Anak-anak sekarang itu kebanyakan tidak saling menghargai sama teman guru oke sok aya nu bantun katanya. Pendidikan karakter itu yang paling utama barangkali itu ya. Yang selanjutnya yaitu murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita nanti yang sudah ditempatkan kembali.
Lanjut kita bacakan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa untuk mendapatkan pengajaran, ilmu, pengetahuan, dan budi pekerti untuk bekal di masa depan. Belajar merupakan salah satu cara untuk menggapai cita-cita, bahwa dirinya belajar dan didik untuk menjadi insan yang kompeten. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak. Mendapatkan pengajaran dan ilmu pengetahuan, belajar dan dididik untuk menjadi insan yang kompeten, berakhlak mulia, berkarakter baik, cerdas, dan mandiri. Mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak. Murid di sekolah sadar bahwa dengan bersekolah dapat meningkatkan kemampuannya baik dalam akademik maupun non akademik. Pengajaran dan ilmu pengetahuan dan budi pekerti untuk bekal di masa depan yang akan datang. Bahwa pendidikan adalah hal yang dibutuhkan oleh setiap anak, akan tetapi tidak semua anak dapat menerima ilmu yang diberikan dengan baik. Mentaati peraturan yang ada di sekolah adalah salah satu sikap menanamkan karakter dan disiplin dalam meningkatkan prestasi. Sadar betul bahwa pendidikan sangat penting untuk membentuk anak dan menjadikan sekolah tempat mencari ilmu dan bersosialisasi antara anak lainnya. Nah ini murid di sekolah kita ya Bu ya, yang mungkin Ibu juga punya penilaian sendiri-sendiri, Bapak juga sama berbeda-beda barangkali ya. Ada yang sadar betul bahwa anak-anak di sini itu dididik menjadi insan yang berkompeten gitu ya. Terus ada yang untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak. Tentunya kita sebagai seorang guru harus memfasilitasi semua siswa untuk belajar dengan layak. Ya, kita lanjut saja ya Bu ya ke pertanyaan yang kelima. Kita warga sekolah ini yakin untuk titik. Nah, yakin untuk kawan. Waalaikumsalam. Ayah dinurek masuk? Ayah dinurek masuk? Udah.
Kalau sudah ditempelkan kembali. Langsung bacakan. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mendidik dan membimbing mengarahkan murid agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Mendidik, membimbing, mengarahkan anak-anak agar menjadi anak-anak berkompeten, cerdas dan berakhlak mulia. Membimbing, mendidik dan mengarahkan anak-anak agar menjadi anak yang cerdas dan berpotensi. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mendidik siswa-siswi agar menjadi anak-anak yang memiliki karakter baik. Yakin untuk bisa berubah pribadi dan kepribadian anak-anak supaya lebih bisa unggul dari akademik maupun non-akademik. Saya yakin untuk dapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Yakin untuk mencapai tujuan pembelajaran diperlukan visi dan misi yang realistis untuk menciptakan generasi yang mampu bersaing dan kompeten. Kita yakin untuk dapat menuntun membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan yang harapannya sesuai dengan potensi yang dimiliki. Mengembangkan karakter siswa melalui pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Untuk dapat memberikan perubahan bagi siswa baik dalam hal kemampuan belajar maupun karakter siswa itu sendiri. Yakin bahwa mencapai tujuan yang telah ditentukan melalui proses pembelajaran yang berkualitas sehingga menciptakan generasi yang mampu bersaing. Nah, disimpulkan di sini ada yang yakin bahwa dengan bimbingan dan arahan kita sebagai seorang guru, kita mampu menciptakan siswa-siswa yang mempunyai karakter yang bisa berkompetisi dengan yang lain, ya. Terus kita yakin bisa menciptakan generasi yang mampu bersaing, berkompeten dalam segi non akademik dan akademik. Itu keyakinan kita semua ya Bu ya. Nah, lanjut lagi ke pertanyaan terakhir. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik-titik. Kira-kira apa Bu?
10. Pak menu atas tempelkan lagi. Nah, dicarakan. Lanjut Bu, kita bacakan saja biar cepat. Paham bahwa usaha pendidikan mencapai tujuan yang berkualitas, didikan demi mencapai tujuan yang telah disusun. Bahwa pendidikan adalah sumber dari semua pencapaian untuk mendapatkan peserta didik yang berkualitas dan kompeten. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki kemampuan dan karakter yang berbeda-beda. Setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan perlu dikembangkan sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing, serta berkarakter baik. Setiap anak memiliki bakat dan minat serta kemampuan yang berbeda-beda. Untuk melengkapinya, kita mengarahkan mengoptimalkan sesuai dengan kemampuannya. Paham bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik. Pendidikan merupakan hal yang harus dicapai dan dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah agar menciptakan siswa yang kompeten. Setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda, maka kita harus mengarahkan sesuai bakat dan minat masing-masing. Setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda, maka kita harus membimbing, mendidik, dan mengarahkan sesuai bakat minatnya. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa pendidikan sangat penting supaya anak memiliki masa depan yang cerah. Kita warga negara, paham setiap anak memiliki karakter yang berbeda yang perlu kita optimalkan. Bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing, kita sebagai pendidik perlu mengoptimalkan bakat dan keistimewaan tersebut sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Selanjutnya, bahwa setiap anak memiliki kemampuan yang masing-masing yang satu sama lain saling melengkapi, mengoptimalkan bakat dan keistimewaan mereka tersebut. Nah, kita dan warga sekolah paham bahwa anak-anak atau kita ini perlu pencapaian untuk mendapatkan peserta didik yang berkualitas. Tentunya Bapak dan Ibu, kita harus memiliki visi yang berpihak kepada murid. Ya. Nah itu. Nah, dari semua isian Bapak dan Ibu, ini adalah impian kita bersama untuk para siswa yang ada di SDN Kancah ini. Nah, nanti barangkali kita bisa mensinkronkan visi yang saya miliki dengan visi sekolah. Apakah visi sekolah sudah berpihak pada murid? Kalau tidak, nanti barangkali kita diskusikan kembali apa-apa saja yang harus kita diskusikan tentang visi yang berpihak pada murid. Ya, Bu, ada penguatan dulu dari Ibu barangkali? Maka langsung aja. Ya. Barangkali ada yang menyimpulkan tidak dari pertanyaan kalimat tumpang Bapak Ibu? Maka siapa yang mau? Bu Esta mau? Boleh? Maka Bu Esta. Ya,
izin memperkenalkan dulu mungkin ya Bu, karena belum kenal juga sama Ibu. Ya, untuk yang lainnya udah pada kenal kebetulan, dan ada ibu saya juga di sana, jadi udah kenal setiap hari. Nah, ya, perkenalkan nama saya itu Lestari Rasoh Yuliani, dan saya bisa dipanggil Ibu Esta biasanya sama anak-anak. Kebetulan sekarang saya diminta oleh Pak Yayan juga untuk menyimpulkan cita-cita untuk murid gitu. Ya diminta itu sebetulnya. Nah, sesuai dengan jawaban-jawaban yang sudah saya tulis juga di sticky notes yang diberikan oleh Pak Yayan, di mana di sini kita memimpikan murid yang seperti apa gitu. Nah, sebetulnya untuk saat ini yang di mana Pak Menteri itu sudah memberikan sebuah kurikulum yang baru, itu membentuk kurikulum yang baru yang berpusat pada anak. Nah, sehingga kita juga banyak sekali ya guru-guru yang memimpikan murid itu berkarakter dan juga memiliki suatu kemampuan gitu Bu. Nah, kenapa tadi saya menyebutkan di sini memiliki hard skill dan juga soft skill? Karena karakter dan juga kemampuan siswa itu sudah tercantum di hard skill dan soft skillnya masing-masing. Nah, di hard skill dan soft skill itu banyak sekali juga poin-poinnya, dan kita juga mengharapkan tidak hanya karakter aja, tapi kemampuannya, kemampuan dalam hard skillnya dan juga kemampuan dalam soft skillnya. Kemudian dalam P5 itu kan dicantumkan juga bergotong royong, kemudian berpikir kreatif dan berpikir kritis, itu sudah tercantum dalam hard skill dan soft skill masing-masing, yang dimana sekarang juga sudah banyak hard skill baru seperti literasi dan juga numerasi gitu. Nah, kemudian ada juga di sini di sekolah kita mengutamakan apa? Sebetulnya sesuai yang tertuang di visi kita, bahwa di sekolah itu memiliki visi ceria yang dimana cerdas, religius, dan aspiratif. Dalam visi tersebut sudah menyebutkan bahwa kita itu menjunjung tinggi karakter bagi anak. Akan tetapi karakter itu ternyata masih perlu diperbaiki dengan mungkin memperbaiki visinya menjadi merujuk kepada siswa ataupun dengan usaha-usaha yang lainnya. Dan yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa keadaan siswa saat ini itu perlu sekali bimbingan dengan langkah-langkah yang baru disesuaikan dengan situasi di kelasnya dan juga situasi siswanya itu sendiri. Karena jika guru saja yang membantu siswa untuk mengembangkan karakternya, tetapi orang tuanya tidak membantu, itu saya rasa percuma saja gitu, karena semua siswa juga karakternya perlu didukung oleh guru dan juga lingkungannya itu sendiri. Mungkin seperti itu Bapak Yayan dan Ibu semuanya. Tepuk tangan dulu, luar biasa. Nah, terima kasih Bu Esta. Jadi kita sebagai pemimpin perubahan di sekolah atau pemimpin pembelajaran, kita harus tadi yang disebutkan memiliki atau menciptakan hard skill dan soft skill. Ada saya coba ya. Dan terima kasih Bu Esta. Kita lanjut saja. Mana Bu ya? Ya. Ini Ibu mengenai pengertian dari visi. Visi adalah tujuan perubahan dasar yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Jadi sebuah visi itu harus konsisten, ya, dilaksanakan di sekolah tentunya oleh kita sebagai guru yang mengimplementasikan dari sebuah visi sekolah itu. Perubahan yang dimaksud adalah budaya sekolah yang terbentuk dari kebiasaan warga sekolah. Perubahan tersebut harus diprakarsai oleh sekolah atau kelompok orang lain. Guru sepatutnya kita yang menjadi prakarsa perubahan dari pembelajaran di sekolah, ya. Jadi kita ini di sekolah ini sebagai pemimpin perubahan, ya. Lanjut lagi. Nah, visi yang diharapkan yaitu visi yang berpihak pada murid, religius,
Ya, nilainya ada nilai budi pekerti, nasionalis dan kompeten. Ya Bu, jadi sanes sekolah wae Bu anu kedah bervisi ya. Tapi kita sebagai seorang guru harus memiliki visi. Jadi orang tujuannya teh bade kemana aja ngarahkeun budak teh. Gitu Bang Etan ya. Jadi bukan berarti yang saya terangkan ini ingin merubah visi sekolah, tidak Bu. Ya, jadi kira-kira Bapak dan Ibu harus mempunyai visi dalam pembelajaran. Ya Bu ya. Lanjut lagi. Nah, ini si ganteng kalem Bu. Sanes tukang kinder namanya. Topi namanya ada Yuni. Ini seorang calon guru penggerak ini harus memiliki visi sendiri. Ya. Visi dari saya akronimnya yaitu baik dan mandiri. Lamun kira-kira baik baik dan mandiri. Nah, ini visi abdi panginten punya. Yang pertama, BK itu beriman dan berakhlak mulia. Tentunya di olahraga oke, meskipun ada beberapa permainan yang harus keras, tapi yang diutamakan adalah beriman dan berakhlak. Sportivitas, contohnya di olahraga mana punya transforming ayah, batur, katengkas kaya teh kata jauh meminta maaf, itu salah satunya ya Bu ya, berakhlak. Terus aktif Bu, anak-anak itu harus aktif. Dalam artian kalau di kelas mah bisa bertanya kepada guru gitu ya. Terus kalau kita membuat kelompok di kelasnya, anak tersebut tidak diem mengaheneng gitu jawabnya, tapi dia aktif dalam pembelajaran ya. Terus inovatif. Nah, kalau di olahraga mah banyak Bu permainan-permainan inovatif. Anak misalkan pengen Pak rubah atau cara main kasih atau gitu boleh nah gitu ya. Kalau di kelas mah kemarin saya melihat Bu Rina Bu. Ya Bu Rina kemarin pembelajaran matematika tidak di kelas tapi di luar dengan siswa teh. Misalkan Bu Rina nempelkan pertanyaan, si siswa teh milarian pertanyaan tersebut gitu. Itu salah satu model-model pembelajaran yang inovatif. Jadi tong di kelas wae pangintennya di kelasnya nulis atau dinulis, tapi bisa pembelajaran di luar. Itulah salah satu kurikulum merdeka teh didinya tabuta. Ente di kelasnya gitu ta. Ya, jadi belajar teh bisa di mana saja dengan inovasi-inovasi Bapak dan Ibu ya. Yang keempat yaitu kreatif. Tentunya kita mengharapkan siswa-siswi yang mempunyai kreativitas yang tinggi. Nah, bagaimana cara mengolahnya? Banyak hal lah Bu ya. Kita bisa belajar bisa membuat sebuah permainan. Kalau di olahraga mah kira-kira yang anak bisa lari teh lari masuk sesahnya punya piwalani sesah. Tapi kalau tujuannya misalkan di sana ada sebuah permainan, anak itu mau berlari. Contohnya kalau saya mah suka bermain Tugu Monas. Anak-anak tadi kalau lari di lapangan mah susah, saya bikin yang penting mah tujuannya bukan menempuhkan korek api tinggi, tapi anak lari itu tujuannya ya. Barangkali itu Bu. Terus mandiri, tentunya anak-anak kita harus mandiri ya Bu ya, mempunyai gagasan-gagasan tentang pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah itu barangkali. Bapak dan Ibu, kita lanjutkan lagi. Nah, kalau kita sinkronisasikan dengan visi sekolah kita ini mempunyai visi mencetak peserta didik yang cerdas, religius, dan aspiratif ceria yang unggul dalam berkompetisi. Kira-kira Ibu,
anu abi kirang teu atau anu bisi sekolah anu kirang berpihak pada murid, kira-kira yang mana? Nah, nanti kita diskusikan berarti begitu ya Ibu ya. Nah, ini mengidentifikasi terlebih dahulu visi saya dan visi sekolah. Barangkali itu. Kira-kira visi sekolah ini sesuai tidak dengan yang sekarang yang berpihak pada murid? Cipu, Bu, boleh? Izin Pak. Mohon maaf Bu. Jadi kan tadi sudah ini ya menuangkan, menyampaikan impian-impiannya terhadap murid. Kemudian Pak Yayan sudah memperlihatkan, mengingatkan kembali ya, bukan memperlihatkan karena Bapak Ibu tentunya sudah mengetahui visi SDN Kancah. Nah, dari visi SDN Kancah ini sudah selaras atau sudah sesuai belum dengan yang tadi disampaikan, yang tadi dituangkan, sudah mencerminkan dari apa yang ingin diwujudkan sesuai profil pelajar Pancasila belum? Seperti itu. Mana Bu? Kita gitu. Misalnya ada yang ingin ditambahkan Ya. atau ada yang ingin dihilangkan atau bagaimana? Ya. Silakan bisa disampaikan. Sesuai dengan yang ini ya Bu ya, perwujudan yang sudah kita lakukan tadi. Kira-kira gimana Bu? Ada yang mau ditambahkan atau kira-kira ada yang mau dihilangkan? Ayo Bu Pira, gimana? Bapak udah sesuai belum? Cerdas. Ya, nilai karakternya apa? Hah? Kuma? Gimana Bapak dan Ibu? Udah sesuai? Udah. Kebanyakan menginginkan siswa yang beriman, yang religius berarti udah ada. Ya, betul. Aspiratif ya, jadi nanti cita-cita apa cerdas. Ya, kalau sudah sesuai Bu, iya. Jadi nggak ada yang ditambahkan atau dikurangi barangkali ya. Nah, lanjut saja Bu. Ya, lanjut. Baik Bapak dan Ibu, kita beralih ke prakarsa perubahan. Jadi kalau yang visi yang tadi itu Bu, kita harus membuat satu perubahan. Kira-kira apa perubahannya nanti kita diskusikan ya. Ini prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan adalah langkah awal untuk memulai perubahan di suatu organisasi atau sekolah. Pernyataan prakarsa perubahan dibuat karena memiliki tujuan yang sangat penting. Tujuannya adalah mengidentifikasi masalah serta peluang-peluang yang memerlukan perubahan. Nanti ada contohnya ya. Lanjut. Nah, di sini kita memiliki tahapannya itu kita mempunyai proses inquiry apresiatif. Ya, ini salah satu proses perubahan yang menuju arah yang lebih positif. Ini pernyataan dari siapa ya? Proses tersebut sangat bisa dilakukan oleh guru di sekolah untuk mencapai kondisi pembelajaran yang lebih baik. Jadi harus ininya di IA ya, itu inquiry apresiatif ya. Lanjut lagi. Nah, jadi sebuah prakarsa perubahan ini ada tahapannya, yaitu tahapan baca. Ini akronim juga ya, baca itu Bu. B-nya yaitu buat pertanyaan,
atau divine yang Miss Evin ya. Yang A-nya ambil pelajaran, discover. Yang ketiganya adalah gali mimpi, dream. J-nya jabarkan rencana atau desain. Yang A-nya atur eksekusi atau delivery order. Contohnya yang udah kelompok aja dulu ya. Ya, tadi lupa Bu, kalangku. Nah dari visi sekolah kita, kira-kira kita dapat merincikan sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan ini Bu. Jika butuh, apa sih contoh perilakunya? Ya, contoh perilaku dari visi kaca itu Ibu ya. Ya, ada contohnya nih Bu nih. Yang pertama misalkan kita hanya sebagai guru harus masuk tepat waktu, contoh nanti ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan. Nah, orang tua contoh konkret nanti mendampingi anak belajar. Terus kalau murid yang disiplin dan sopan terhadap guru dan yang lainnya. Kira-kira dari visi ini apa sih Bu kita contoh konkret dari visi tersebut? Guru apa kira-kira Bu? Dari cerdas, guru itu cerdas, kita begitunya cerdas religius ya. Kira-kira contohnya bagaimana Bu? Bisa ada yang menjawab Bapak? Pemuda? Kita contoh mungkin tinu guru ya? Ya mungkin yang dari aspek cerdasnya, mungkin sebagai guru juga kita harus memiliki pengetahuan yang tinggi ya Pak. Sebelum memberikan pendidikan kepada anak, gurunya pun harus memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi. Mungkin dari sifat religius tentunya guru pun harus memiliki sikap yang baik mungkin dalam peribadatannya juga, seperti dalam kebiasaan kita setiap hari Jumat ya Pak ya, kegiatan Jumat berkah ya, ada mengaji, ada sholat duha berjamaah. Nah tentunya guru pun harus memberikan contoh yang baik terhadap anak dengan cara mengikuti kegiatan itu dengan baik. Dan untuk aspiratifnya mungkin kita pun harus memiliki semangat yang tinggi apa ya, berkeinginan yang tinggi juga, seperti anak pun mencontoh kita mungkin, dan anak pun sehingga anak bisa meniru apapun yang itu dikeluarkan dari guru tersebut. Selanjutnya yang unggul dalam berkompetisi, mungkin dari semua itu yang dari cerdas, religius dan aspiratif itu diharapkan siswa-siswa SD Negeri Kancah itu mampu berkompetisi dengan sekolah lain mungkin, khususnya dari sekolah yang ada di Kecamatan Parompong, umumnya mungkin di Kabupaten Bandung Barat ya Pak ya. Alhamdulillah sekolah kita pun menjadi sekolah yang unggul tentunya ya Pak, dapat berkompetisi dengan baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten, bahkan kita sudah sampai ke tingkat provinsi ya Pak ya. Ya mungkin itu Bu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar sekali. Kalau yang orang tua contoh konkretnya apa kira-kira? Bu Tati barangkali sebagai orang tua.
Ya, tuh. Bu gimana Bu? Boleh Bu? Yang contoh konkret orang tua terhadap visi kita ini harus bagaimana perilakunya nih kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pihak orang tua, mungkin untuk visi sekolah kita itu, di sini cerminannya mungkin ikut mendukung dengan apa yang kita diadakan di sekolah kita ini. Kita komunikasi yang baik antara orang tua mungkin dengan sekolah. Jadi anak didukung sepenuhnya, tidak hanya istilahnya itu cul gitu ya di sekolah, tapi ada komunikasi yang baik dan dukungan yang tepat ke sekolah. Mungkin gitu aja. Oke, Terima kasih. Ya, sekarang murid, bagaimana kita mengimplementasikan kepada murid, kira-kira murid teh kada kumaha visi dia teh. Boleh? Maka saha? Boleh? Ayo. Bu Pira. Boleh. Siswa. Contoh konkret. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari segi siswa yang cerdas itu salah satunya dalam prestasi di kelas ya, biasanya ada kayak ranking kayak gitu-gitu. Terus juga religiusnya biasanya ada pembiasaan sebelum belajar itu ada berdoa terlebih dahulu. Dan yang aspiratifnya mungkin siswa itu aktif dalam kelas dan kreatif dalam pembelajaran gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, itulah ya. Jadi visi sekolah kita harus kita terapkan dengan budaya-budaya yang positif, baik oleh guru, orang tua, dan juga tentunya murid kita sendiri ya. Kita lanjut saja Bu, ini prakarsa berubah lagi ya. Nah tadi ya, ini adalah tahapan baca. Nah nanti ada contohnya Bu, sekedar nah ini Bu, salah satu contoh kelompok pada saat kita pembelajaran modul 1.3 ya Bu ya. 1.3 tentang visi dan nilai-nilai guru penggerak. Ini kelompoknya ada saya, Pak Indra, Bu Iti Sinta, dan Bu Putri dari Sariwangi ya. Nah, dari kelompok kita mempunyai visi masing-masing. Jantan satu sama lain teh kira-kira didiskusikan kita mau mempunyai visi yang bagaimana. Jadi kelompok saya itu mempunyai visi yang disepakati, yaitu mewujudkan peserta didik yang religius, berbudaya, berkarakter, cerdas, dan unggul dalam berkompetisi. Ya Bu ya, apa sih inisiatif perubahannya? Nah, ada satu kalimat
perubahan dalam visi tersebut. Yang kita ambil yaitu dalam meningkatkan literasi pada siswa dan seluruh warga sekolah. Nah itu Bu, diambil satu prakarsa perubahan yang harus dikuatkan dalam visi kita. Kita mengambilnya yaitu meningkatkan literasi pada siswa dan seluruh warga sekolah. Nah ini Bu, nah tadi prakarsa perubahannya. Yang ini adalah tahapan baca tadi B dan T, yaitu buat pertanyaan utama. Karena kita tadi meningkatkan literasi di warga sekolah, jadi ada pertanyaannya yaitu siapa guru yang pernah berhasil dalam meningkatkan literasi pada murid. Yang keduanya, aktivitas apa yang guru tersebut lakukan agar berhasil meningkatkan literasi pada murid dan lingkungan sekolah. Ya, di tahapan ini ada juga tindakan atau penyelidikan yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Tindakannya yaitu mencari profil guru yang telah berhasil meningkatkan literasi murid dan warga sekolah. Yang keduanya, mencatat aktivitas yang dilakukan agar berhasil meningkatkan literasi. Nah ini yang baca yang buat pertanyaan, gitu ya. Lanjut lagi ini ambil pelajaran. Pertanyaannya yaitu siapa di sekolah saya yang mempunyai pengalaman menjalankan kegiatan literasi? Yang kedua, aktivitas apa saja yang menurut siswa dapat meningkatkan kemampuan literasi pada mereka? Yang ketiga, situasi apa saja yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang mampu meningkatkan literasi siswa? Yang keempatnya, keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya dalam meningkatkan literasi pada siswa dan warga sekolah. Ada tindakannya yaitu mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang meningkatkan kemampuan literasi pada siswa. Yang keduanya, mewawancarai survei atau pengalaman pendapat guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, murid, orang tua tentang kegiatan literasi di sekolah. Ini yang ambil pelajaran. Yang selanjutnya yaitu gali mimpi. Pertanyaannya yaitu apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran atau kegiatan yang dapat meningkatkan literasi pada murid dan warga sekolah berjalan dengan baik. Tindakannya yaitu membuat deskripsi tentang pembelajaran atau kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan literasi. Contohnya yaitu berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah untuk melaksanakan pembiasaan yang dapat meningkatkan kemampuan literasi. Yang ini gali mimpi. Yang selanjutnya yaitu jabarkan rencana. Apa langkah paling sederhana atau langkah pertama untuk meningkatkan minat literasi? Yang keduanya, apa saja tindakan yang mendukung usaha untuk meningkatkan literasi? Tindakannya yaitu membuat gambaran atau narasi dari siswa saat mencapai peningkatan literasi. Yang keduanya, menyiapkan pojok baca di setiap kelas. Yang ketiganya, mengadakan redaton setiap sebulan sekali. Yang keempatnya yaitu membuat pohon. Ini rencananya ya. Setelah menggali mimpi baru rencananya, dijabarkan rencananya. Yang terakhirnya yaitu atur eksekusi. Siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam berusaha meningkatkan literasi? Siapa yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Kapan usaha untuk meningkatkan kemampuan literasi akan saya lakukan?
siapa yang akan menampung semua cerita saya ketika menemui kesulitan untuk meningkatkan kemampuan literasi pada siswa dan seluruh warga sekolah. Tindakannya yaitu mengajak rekan guru lain untuk memiliki kemampuan yang sama, yaitu meningkatkan kemampuan literasi pada siswa dan warga sekolah. Yang selanjutnya membuat daftar waktu untuk mengobservasi kegiatan yang saya lakukan dalam meningkatkan literasi pada siswa dan warga sekolah. Yang selanjutnya berkolaborasi dengan guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah agar sama-sama menemukan solusi jika menemui kesulitan. Nah, itu tahapan-tahapan untuk membuat sebuah prakarsa perubahan, ya Bu ya. Jadi dalam sebuah visi itu mana nih yang mau kita munculkan, yang kita mau wujudkan, ya. Jadi di cerdas, religius dan aspiratif, ya. Nanti kita diskusikan kira-kira prakarsa perubahannya apa. Misalkan dari segi religius ingin mewujudkan siswa yang berakhlak dan beriman misalkan, ya. Terus kita memakai tahapan baca yang tadi, ya. Tentunya dengan nilai-nilai yang positif, begitu Ibu, gitu ya. Mau langsung di aja. Ya, kita lanjutkan. Jadi kira-kira dari visi sekolah ini apa prakarsa perubahan yang kita diskusi untuk mencapai visi dari SDN Kancah, yaitu ceria. Ya, contohnya tadi Bu Abimah kan literasi. Nah, misalkan Kancah oke, yang lebih meningkatkan lagi literasi boleh. Nah, kira-kira apa prakarsa perubahannya Bu? Atau dari segi religiusnya enggak, dari segi aspiratifnya enggak, dari cerdasnya gitu. Literasi dan numerasi misalkan. Apa Bu Ista kira-kira prakarsa perubahannya dari visi kita ini? Ya, kalau menurut saya untuk di SDN Kancah ini sebetulnya sudah ada perubahan-perubahan untuk mencapai visi, tapi
memang harus lebih ditanamkan dan dikembangkan kembali seperti pada program pembiasaan literasi yang nantinya akan berdampak pada kecerdasan dan juga aspiratifnya terhadap siswa, karena dalam literasi tersebut kan di SDN Kancah itu siswa tidak hanya membaca tapi harus memahami dan mengetahui maknanya. Nah, kemudian ada religius juga. Di religius itu sebetulnya sudah berjalan dengan baik ya Bu ya, karena dalam setiap hari Jumat itu ada Jumat mengaji yang di akhir bulannya diakhiri oleh sholat duha berjamaah, jadi meningkatkan religius siswa. Kemudian di kelas juga ditanamkan dalam berdoa sebelum belajar dan setelah belajar. Kemudian untuk aspiratifnya juga sama, dalam program Jumat Berkah itu dan literasi itu meningkatkan aspiratif siswa, karena dengan siswa memiliki kepercayaan diri itu menular kepada teman-teman yang lainnya untuk ikut percaya diri. Nah, kemudian unggul dalam berkompetisi. Di SDN Kancah itu untuk unggul dalam berkompetisinya ditanamkan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang tersedia, seperti dalam futsal yang dimana dapat mengembangkan kemampuan siswa di bidang olahraganya. Kemudian ada juga pramuka, selain itu ada degung yang di keseniannya, dan di akademiknya itu ditanggung jawabi oleh wali kelasnya masing-masing. Mungkin hal-hal tersebut perlu ditanamkan kembali, itu dikembangkan kembali sehingga lebih banyak siswa yang mencapai sesuai dengan visi yang telah ditentukan oleh SDN Kancah. Mungkin sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Jadi prakarsa perubahannya mengoptimalkan berarti pembiasaan yang iya gitu ya. Jadi kita sepakati itu ya Bu ya. Nah, kita tingkatkan lagi pembiasaan atau pembiasaan yang sudah ada, perlu kita tingkatkan prakarsa perubahannya itu barangkali ya. Baik, kira-kira bagaimana Bu kita berkolaborasi untuk mewujudkan visi sekolah antara guru, orang tua, dan juga kepala sekolah. Nah, kira-kira kolaborasinya seperti apa? Ada yang bisa ini, Bapak? Bapak, kolaborasinya bagaimana guru, orang tua, dan kepala sekolah untuk mewujudkan prakarsa perubahan visi sekolah? Apa yang harus dilakukan kira-kira di kumaha gitu Pak? Bapak? Lo mana on the spot aja lah, sob. Boleh mana? Kolaborasi antara guru, siswa, orang tua dan kepala sekolah untuk mewujudkan visi atau prakarsa perubahan yang tadi kita sepakati. Kira-kira gimana Bu? Kolaborasinya bagaimana? Untuk kolaborasi dari siswa, orang tua, dan guru, kepala sekolah. Untuk mengoptimalisasinya, menurut saya pribadi perlu adanya kerjasama dari semua pihak gitu. Jadi jangan mengandalkan salah satu saja Pak. Gitu. Kalau misalkan nggak ada kerjasama dari semua pihak, hanya satu pihak yang bertanggung jawab, mungkin susah mengoptimalisasikan kegiatan-kegiatan yang sudah ada di sekolah. Begitu mungkin Bapak. Ya, sangat luar biasa sekali. Iya, jadi tentunya Bapak dan Ibu kita harus kerjasama dalam mewujudkan visi sekolah ini, Bu ya. Nah, selanjutnya
Tadi kan sebenarnya sudah ada ya Bu ya bentuk-bentuk kegiatan dalam meningkatkan atau mewujudkan visi sekolah ini. Tapi kira-kira agar tercapainya harus bagaimana Pak antara guru, murid, sarang kepala sekolah ya. Jadi bentuk kegiatannya apa untuk mewujudkan visi sekolah agar tercapai antara guru, kepala sekolah, sarang orang tua. Bentuk kegiatannya apakah sudah disepakati yang sudah ada gitu ya, misalkan literasi misalkan hari Kamis gitu ya, membaca senyap predator sebulan sekali ya misalnya. Nah, apakah ada penambahan lagi bentuk kegiatan untuk literasi? Mas Epin barangkali bisa diberikan untuk literasi. Baik, sebelumnya kita di kelas bawah masih tetap di membaca dan memahami ya Bu. Karena kelas 1, 2, 3 itu saya lihat itu untuk keberaniannya maju ke depan, review buku. Nah, untuk sekarang yang baru-baru kita jalankan di sini adalah untuk kelas atas membawa selembar kertas untuk menuliskan hasil review mereka. Nah, kebanyakan ya anak-anak kalau ke depan itu masih suka bingung judul mana, terus penerbit sama pengarang mana. Nah, kita kasih kesempatan mereka untuk membawa satu lembar kertas dan menuliskan reviewnya. Kemudian ke depan secara acak. Nah, kita mengacak kelas atas itu 4, 5, dan 6 memakai roda putar ya, yang spin itu ya Bu. Nah, di situ kita bisa terlihat anak itu harus maju, harus berani, maksudnya harus berani maju dengan kita menyantumkan nomor absennya Bu. Nomor absen berapa, mereka maju ke depan, otomatis mereka harus berani. Nah, seperti itu untuk mereview bukunya. Ya, terima kasih Pak. Nah, dia barangkali bentuk-bentuk kegiatan saya juga baru tahu Mas Epin. Dan saya lupa tukang masa gitu ya, masa mic, masa terpel gitu. Mudah-mudahan saya menjadi narasumber untuk literasi juga, karena terus terang saja pada saat saya lokal karya banyak sekali teman-teman dari sekolah yang lain literasinya itu udah luar biasa sekali ya, dari SD Cisintok, terus SD Sariwangi ya, apalagi SD Cisintok mah Bu Sinta itu ketuanya banyak, luar biasa sekali. Dia mempunyai buku yang menulis buku Pak, siswanya menulis buku dan dapat rekor muri juga beliau. Terus ya Gulina di SD Sariwangi itu luar biasa sekali lah. Itu patut kita contoh ya, bentuk-bentuk kegiatannya banyak sekali. Terus mempunyai saung-saung untuk membaca. Nah, tadi kita nih masih belum ada dulu ya pojok baca ya. Nah, nanti salah satunya adalah bentuk kegiatannya itulah menghias pohon keris lagi gitu ya. Itu barangkali. Yang selanjutnya bagaimana langkah konkret yang harus kita realisasikan untuk merancang prakarsa perubahan ini. Terus waktunya, rancangan waktunya berapa lama kita gitu Bu, yang harus kita sepakati. Misalkan kan tadi kita prakarsa perubahannya untuk peningkatan pembiasaan yang sudah ada, dan itu Bu ya prakarsa perubahannya. Nah, langkah konkretnya bagaimana, terus realisasi atau rancangan prakarsanya, prakarsa perubahannya bagaimana, terus waktunya berapa lama. Nah, kita harus diskusikan barangkali. Jadi misalkan literasi kira-kira waktunya misalnya kita membuat pojok gelis ya. Oh sekian lama misalkan kan, pohon gelis, pojok gelis. Barangkali ada yang bisa ini Bu memberikan pendapatnya untuk
langkah konkret, terus bagaimana rancangan prakarsa perubahannya, terus rancangan waktunya akan mata. Kalau menurut abdi mah langkah konkretnya ya tentunya kita harus bekerja sama, ya. Karena dengan kerjasama mah insya Allah segala rupiah oke kalau ada kegiatan lancar beres tentunya, terus kita guyup lah gitulah, kita sama-sama guru teh enak melangkahnya gitu ya. Terus merealisasikan rancangannya tentu kita perlu diskusi lebih lanjut ya Bu ya, karena ini tidak bisa waktunya harus ada sedikit inilah untuk merealisasikan rancangannya. Terus waktunya juga mudah-mudahan ya secepatnya barangkali ya kita bisa merealisasikan prakarsa perubahan yang telah kita sepakati. Barangkali itu saja Ibu dan Bapak Guru. Terima kasih atas waktunya. Dapat saya simpulkan bahwa sebuah visi sekolah itu harus kita implementasikan dengan cara-cara yang positif. Tentunya Bapak dan Ibu tadi sudah mempunyai impian-impian yang sudah Bapak Ibu tuliskan dalam kalimat rumpang yang tadi. Mudah-mudahan apa-apa saja yang kita impikan pada siswa, pembelajaran yang berpihak pada siswa, kita dapat melaksanakannya dengan baik. Mungkin itu saja Bapak Ibu Guru. Mohon maaf banyak kesalahan dari saya. Kesempurnaan hanya milik Dorje. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan dari visi dan prakarsa perubahan. Saya kembalikan ke Ibu pengajar praktik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah rangkaian dari proses diskusi kita hari ini sudah kita lalui bersama, dan sebagai salah satu bahan refleksi kita bahwa yang memegang peranan penting untuk mencapai visi sekolah itu adalah adanya kolaborasi yang aktif, kerjasama, semua pihak bersinergi, baik itu dari warga sekolah, orang tua, komite pembelajaran, pengawas, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Dan juga sebagai tindak lanjut dari hasil diskusi kita hari ini, sangat diperlukan juga dukungan dari seluruh warga sekolah dalam pembuatan rencana-rencana yang lebih konkret lagi untuk mencapai visi sekolah. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita tutup acara diskusi kita hari ini dengan kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi aktif dari Bapak Ibu guru hebat sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh,